Selamat pagi sahabat konsumen dimanapun berada. Jumpa kembali dalam podcast Konsumen Bicara. Kali ini kita kedatangan tamu Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia, Bapak Dr. Rizal E. Halim, di mana dalam kesempatan ini kita akan berbincang banyak mengenai bagaimana kiprah dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional dengan topik-topik aktual yang juga kita akan tanyakan ke beliau. Mungkin sebelum kita banyak bicara dengan Pak Rizal, berikut akan kami sampaikan profil dari Bapak Rizal E. Halim. Silakan. Nampaknya BPKN lagi sibuk ya Pak. Kira-kira sibuk apa nih Pak Rizal sekarang ini? Wah, tahun ini kita sebanyak menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang tertinggal di tahun 2022 dan juga sementara mempersiapkan eh, tantangan ke depan yang sebentar lagi kita hadapi. Kemudian ada penguatan regulasi di rancangan revisi undang-undang perlindungan konsumen. Juga kita terus melakukan edukasi ke masyarakat, melakukan pendampingan. Akhir tahun lalu kita ada kasus gagal ginjal akut pada anak, itu juga kita sudah selesaikan dan sekarang sudah kita sampaikan rekomendasi BPKN kepada pemerintah. Ya kalau kita lihat memang dari profil tadi yang disampaikan Pak Rizal ini BPKN periode sekarang ini merupakan periode kedua dari Pak Rizal ya. Betul. Kira-kira apa nih Pak nanti Pak yang membedakan BPKN periode sebelumnya dengan periode saat ini, dan legasi apa sih yang ingin disampaikan BPKN periode kelima ini kepada BPKN berikutnya? Yang pertama yang paling melonjol perbedaan yang periode 2017, 2020 dan 2020-2023, periode ini kita diwarnain banyak anak muda yang kreatif dan punya kreativitas, produktivitas yang cukup baik sehingga mewarnai wajah organisasi BPKN secara keseluruhan. Yang kedua, Pak Heru, karena Pak Heru juga anggota BPKN, digitalisasi kita perbaiki. Nah, Pak Heru ini pakar digital. Kalau BPKN-nya tidak digital native, nggak kurang oke. Jadi IT sistem kita perbaiki, kita tata dengan baik. Sistem pengaduan online kita integrasikan dengan seluruh sistem yang ada di internal organisasi. Dan alhamdulillah 2021 2022 kita bisa mendapat penghargaan sebagai Top Digital Award yang dikeluarkan oleh majalah IT Work 2 tahun berturut-turut. Dengan kemajuan yang didapat oleh BPKN dalam waktu 3 tahun terakhir ini gitu Pak ya. Ini kira-kira apa sih yang dirasa masih perlu kita perbaiki dalam sisa waktu yang mungkin dalam beberapa bulan, dan mungkin juga menjadi pesan bagi BPKN berikutnya, oh inilah yang mungkin bisa dikembangkan nanti gitu. Pertama sih intensitas edukasi kita sudah cukup baik. Mungkin ini akan lebih baik lagi kalau periode berikutnya perlu diperbesar lagi. Yang kedua, kemampuan advokasi lembaga ini harus bisa dikuatkan melalui revisi undang-undang. Kalau tidak, kita akan terbelenggu dengan ketidakmampuan atau ketidakberdayaan undang-undang itu sendiri. Nah, ini yang menurut saya sangat prinsipil. Yang ketiga adalah tentu kalau penguatan kelembagaan melalui revisi ini bisa kita wujudkan, maka teman-teman yang bekerja, anak-anak muda yang bekerja ini punya harapan yang lebih baik berkarir, bekerja dan meningkatkan produktivitasnya di BPKN. Dari yang dirasakan dalam bekerja di BPKN selama 2 periode gitu Pak ya. Karena ada kendala tadi, makanya kita perlu melakukan satu revitalisasi atau Iya. mungkin
memperkuat posisi BPKN gitu ya. Kendala-kendala apa sih yang dirasakan yang mungkin juga perlu diperkuat ke depannya gitu ya? Pertama, kita tentu sejak awal meminta lembaga ini independen mandiri. Karena kalau undang-undangnya sih seperti itu. Hanya secara administrasi kelembagaan kita masih menginduk di bawah Kementerian Perdagangan. Yang mana menurut saya akan sulit membuat BPKN lebih optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kalau kita ambil contoh negara-negara lain, lembaga-lembaga perlindungan konsumennya sangat independen dan mandiri dan langsung bertanggung jawab melapor pada kepala pemerintahan, apakah itu presiden, apakah itu perdana menteri. Nah, ini juga kita harapkan BPKN bisa seperti itu. Dan Pak Heru kalau masih ingat di 2019 ada voluntary peer review yang dilakukan oleh Badan PBB kepada BPKN, salah satu rekomendasinya juga itu. Jadi dan bahkan Badan PBB yang kita sebut ANTED ini merekomendasikan ada koordinator agent di bidang perlindungan konsumen di Indonesia dan usulan mereka salah satunya BPKN. Dalam pandangan masyarakat, BPKN ini kan memang satu lembaga yang sangat dibutuhkan sebenarnya gitu. Cuman memang masyarakat itu mungkin berharap lebih banyak terhadap keberadaan BPKN gitu Pak. Nah ini kan kalau kita lihat ada beberapa hal nih yang mencuat di 2022 bahkan juga di 2023, kasus gagal ginjal akut, kemudian juga masalah tragedi Kanjuruhan dan mungkin juga sekarang terakhir ini kan juga ada kasus-kasus perumahan gitu Pak ya. Ya. Dan BPKN bersikap seperti apa itu Pak kira-kira? Yang pertama mungkin kita sangat prihatin dengan potret perlindungan konsumen di Indonesia hingga saat ini. 23 tahun undang-undang ini terbit, tetapi posisi konsumen selalu menjadi pihak yang dikorbankan. Sebelum tadi Pak Heru Kanjuruhan, gagal ginjal, perumahan, kita ada banyak kasus di belakang sana yang sampai sekarang tidak jelas juntrungannya. Kasus asuransi, koperasi simpan pinjam, korbannya luar biasa, kerugian masyarakat triliunan. Nah ini juga gak jelas. Jadi ini potret buruk wajah perlindungan konsumen di Indonesia. Bagi kami di BPKN ini terus kita advokasi, kita beri penguatan, tetapi selalu masalahnya adalah kesimpang siuran penegakan hukum. Yang pertama. Yang kedua, ketidakkonsistenan dalam mekanisme koordinasi antar lembaga. Ini juga masalah. Dan tapi terlepas dari masalah-masalah tersebut, BPKN selalu berusaha secara maksimal memberikan yang terbaik bagi konsumen. Kita akan memanfaatkan segala sumber daya yang kita miliki dengan segala keterbatasan yang kita miliki untuk memberikan yang terbaik. Alhamdulillah ada banyak success story di tengah keterbatasan BPKN. Nah, kemudian Kanjuruhan juga seperti itu. Gagal ginjal kita sudah advokasi, ada beberapa rekomendasi kita kepada pemerintah. Mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah. Yang paling penting di kasus gagal ginjal adalah memberi empati dan simpati kepada korban dan keluarga korban. Karena betapapun kasus ini korban ini adalah pihak yang paling berkepentingan dalam kasus gagal ginjal. Yang terakhir tadi perumahan ini Meikarta ya. Meikarta ini kita sudah tangani sejak 2018, 2019. Sebenarnya pada saat itu ya lebih relatif mudah kita selesaikan. Tetapi pasca 2020 ketika putusan PKPU terbit, ada putusan pengadilan, tidak ada pengaduan sebenarnya ke BPKN. Baru-baru ini aja 2022 tahun lalu ada yang mengirim surat paguyuban perkumpulan pemilik Meikarta, konsumen Meikarta itu mengadu. Memang kita sementara berdiskusi dan DPR juga sementara mencari celah karena ini adalah putusan peradilan, harus ada mekanisme exit strategi, tentu tidak bisa dilakukan dengan sendiri karena ini ada kewenangan di yudikatif, harus ada rapat konsultasi antara yudikatif dan legislatif dan eksekutif. Kalau memang harus diputuskan dibatalkan, mekanisme hukumnya seperti apa. Nah itu mungkin kita sementara nunggu.
bagi BPKN kita tetap melakukan pendampingan dan terus melakukan pemantauan terhadap kasus ini. Jadi sebenarnya yang mengadu ke BPKN ini sudah banyak ya, Banyak, Pak Rizal ya. banyak. Itu dipungut bayaran kan sih Pak sebenarnya Pak? Enggak gratis, Gratis free. Pak ya? Ya, karena jadi Karena kan ada PMIO nih di ya, masyarakat, katanya kalau kita mengadu ke ya adalah lembaga-lembaga lain gitu ya. ya free. Kehilangan Ya, kambing kehilangan kambing bayarnya sapi gitu loh. Kalau BPKN free Pak ya. free. Kami di BPKN sudah dibayar oleh negara dan gaji kami cukup, sangat cukup. Ya ini memang masyarakat jadi nggak usah sungkan-sungkan nih untuk Ya, ke BPKN bila mana ada hak-haknya ya, mungkin ya yang tidak ya, dipenuhi oleh ya. pelaku usaha. Pak Ketua, jadi kalau kita lihat memang persoalan perlindungan konsumen ini kan sangat kompleks. Ada juga yang sifatnya itu sifat timing gitu ya. Nah ini kita menjelang sebentar lagi Ramadan ya, sebentar lagi Lebaran gitu ya. Dan biasanya ketika mau Lebaran, mau Ramadan ini, wah harga-harga naik nih. Nah BPKN melihat ini seperti apa gitu fenomena seperti itu gitu. Eh, BPK saya secara pribadi ya sebagai ketua melihat ini kekonyolan yang terjadi bertahun-tahun. Selama sejak kita merdeka sampai saat ini 70 tahun masalah ini muncul terus. Jadi ini konyol buat menurut saya karena kenapa? Kita tidak punya skema, strategi bagaimana mensiasati persoalan ketika terjadi lonjakan permintaan. Kenapa bisa kita buatkan skenario? Karena sebenarnya pasokan bisa kita manage, bisa kita kelola. Kita punya Kementerian Pertanian, kita punya Kementerian Perdagangan. Tidak cukup Presiden membuat satu lembaga Badan Pangan Nasional. Coba, anggarannya besar sekali. Setiap kementerian punya anggaran triliunan. Tapi apa yang terjadi? Setiap tahun kita tidak berhasil mengendalikan kelangkaan pasokan, lonjakan harga. Dan pada saat itu selalu lagi kita mengkambing hitamkan. Ada kartel, ada penimbunan dan sebagainya. Jadi ini kekonyolan yang menurut saya harus kita hentikan. Manajemen pasokan komoditas strategis, bahan pokok di menjelang event-event hari raya itu harus bisa kita kendalikan dengan baik karena kita punya waktu yang cukup banyak setelah hari raya itu untuk mengelola pasokan, distribusi antar pulau, kemudian supply demand antar pulau itu bisa kita kendalikan dengan baik. Anggarannya besar sekali. Kalau anggaran sekian persen saja digunakan untuk menekan harga selesai. Tetapi ini selalu dibiarkan membuat keruh pasar. Pada saat keruh pasar selalu ada peluang-peluang bisnis di sana. Saya tidak tahu siapa, tapi itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum. Kemudian kita mengkambingkan ini kartel, ini ada penimbunan. Titik ada krusialnya di mana kira-kira Pak Rizal? Titik krusialnya adalah karena menurut saya pemerintah harus bisa menjadi otoritas yang mengatur distribusi barang. Sehingga menurut saya otoritas-otoritas tadi, apakah di Kementerian Pertanian, Perdagangan, Badan Pangan Nasional, itu harus bisa mengambil langkah-langkah tegas. Senin kemarin Presiden memanggil Dirut Bulog coba. Harga beras naik tiba-tiba. Kenaikannya 1.000-2.000 perak. Hari ini ada 6 komoditas yang meranjak naik. Bawang merah, bawang putih, cabai, beras, kedelai, minyak goreng. Minyak goreng subsidi yang HET-nya 14.000, sekarang dijual 16.000. Itu luar biasa menurut saya. Nah ini masalah yang menurut saya kekonyolan bertahun-tahun ini harus dihentikan. Bayangkan kementerian-kementerian yang bertugas itu diberikan anggaran yang besar untuk mengendalikan pasokan baik di hulu, di pertanian, Kementerian Pertanian maupun di hilir, di perdagangan. Besar sekali anggarannya. BPKN sendiri punya mekanisme untuk pengawasan itu tidak Pak? Kita akan memantau lonjakan harga-harga ini dan kalau memang ada hal-hal yang
sangat urgent. Kita akan memberikan rekomendasi kepada Presiden apa saja yang bisa kita sampaikan untuk menjadi mitigasi atau antisipasi sebelum masuk ke event Ramadan maupun Hari Raya Idul Fitri. Peran BPKN sendiri seperti apa? Karena betapapun juga tadi disebut udah kekonyolan yang bertahun-tahun gitu ya. Artinya kan ketika menjelang Ramadan atau mungkin juga tidak hanya Ramadan dan Natal Idul dan Fitri, Tahun Natal dan Baru. Tahun Baru Ya. juga ada satu kenaikan-kenaikan harga gitu ya. Ini apa yang bisa BPKN lakukan mungkin terhadap pemerintah, terhadap kementerian lembaga, termasuk juga pada masyarakat gitu. Apa yang bisa BPKN sampaikan? Bagi pemerintah, menurut saya kita sudah menyampaikan sebenarnya bahwa pemerintah harus punya neraca pangan nasional secara keseluruhan, dan kemudian neraca komoditas. Neraca komoditas itu untuk barang pokok dan barang penting. Kemudian pemerintah juga harus punya informasi flow barang dan jasa antar pulau, surplus defisit, perdagangan antar pulau itu harus ada, sehingga kita bisa tahu ketika terjadi masuk pada musim-musim yang permintaan meningkat, apa yang harus dilakukan pemerintah. Kalau sekarang kan gampang, kalau kurang ini barangnya impor, Iya, kan iya. gitu. Nah itu bukan salah, tidak salah, tetapi terlalu mengentengkan, menggampangkan persoalan. Ya oke, impor bisa menjadi salah satu instrumen dalam pengendalian menekan harga, tetapi bukan satu-satunya. Kita punya waktu yang cukup banyak, setahun ya, untuk mempersiapkan kurang lebih 9 bulan sebelum masuk ke Lebaran dan Natal dan Tahun Baru. Ada banyak. Belum lagi kita ada food estate. Sementara di Garap Watara itu belum beroperasi, tapi Kementan itu punya sentra-sentra produksi yang menurut saya sih perlu kita manfaatkan informasinya di sektor hulu. Di hilir, Kementerian Perdagangan juga harus ngerti barang dan jasa yang beredar itu di mana yang surplus, di mana yang defisit. Data ya Pak ya, Data yang itu, tidak sinkron berarti. iya, dan itu sering tidak, ya benar, tidak sinkron antara satu kementerian dengan kementerian lain, Antara sehingga yang kebutuhan dengan yang terjadi, tersedia juga ya, itu problem itu ya. apa yang terjadi, pengambilan kebijakannya menjadi keliru. Ya. Nah ini yang kita hadapi bertahun-tahun, dan saya menyebut ini kekonyolan. Tadi disebut juga ada kartel Pak, ada potensi kartel itu seperti apa Pak yang Ya selalu ketika memasuki bulan suci Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, masuki Natal dan Tahun Baru, ketika terjadi kelangkaan pasokan, harganya mulai naik, orang-orang pada teriak ada kartel, ada penimbunan dan seterusnya. Jadi menurut saya sih, terlepas kartel dan penimbunan, bisnis gestur itu kalau ada peluang biasa mereka memanfaatkan. Bagi pelaku usaha ya, pelaku usaha akan memanfaatkan semaksimalnya momentum opportunity bisnis. Nah, opportunity bisnis yang tidak baik ini tercipta oleh perilaku para pengambil kebijakan. Ya. Jadi ini diciptakan, jadi ada peluang yang ya mereka salah, tetapi otoritas juga punya kontribusi terhadap kenaikan permasalahan tersebut. Karena kalau sebenarnya kalau itu bisa di jauh hari bisa di manage, ya. dikelola, harusnya tidak terjadi seperti itu. Contoh, kita tidak punya informasi mengenai barang-barang kebutuhan pokok yang digunakan untuk konsumsi dan digunakan untuk industri. Ya, kita cuma menang di atas kertas, ini untuk konsumsi, ini untuk rumah tangga, ini untuk industri. Apa yang terjadi? Yang untuk rumah tangga dibocorkan ke industri, yang dari industri dipindahkan. Jadi berantakan data kita itu. Apa yang terjadi? Ya tadi korbannya masyarakat. Harganya naik, masyarakat harus menanggung beban, pemerintah kemudian kejar-kejaran dengan pelaku usaha yang dikatakan kartel dan sebagainya. Jadi kosnya besar sekali. Nah, yang harus dilakukan konsumen ketika menghadapi fase-fase tadi, bilang hari raya, Ramadan, Natal, Tahun Baru, ini apa kira-kira Pak? Yang pertama tentu masyarakat belanja dengan sesuai kebutuhannya yang diperlukan, tidak melakukan pembelanjaan yang berlebihan, bahkan menghindari panic buying.
Jadi belanja untuk kebutuhan-kebutuhan yang memang sangat dibutuhkan pada saat itu. Di apa, dan mulai melakukan rea re rekalkulasi pos-pos pengeluaran. Ya. Apalagi kalau kita nanti diperhadapkan pada situasi ekonomi yang katanya sulit. Nah, ini juga harus menjadi pertimbangan buat masyarakat untuk mengevaluasi pos-pos pengeluarannya dan melakukan pembelanjaan yang perlu saja sesuai kebutuhan. Barang-barang jasa yang sifatnya konsumtif itu bisa dihindari dulu. Sehingga tadi pos-pos anggaran belanja rumah tangga itu bisa lebih termanfaatkan dengan maksimal. Nah, kita bicara kembali BPKN nih Pak Ketua. Pak Ketua kan udah 2 periode gitu ya. Ada kejadian menarik nggak sih Pak? Dari selama waktu periode pertama sebagai Ketua Komisi 3 yang bidang advokasi, sekarang menjadi Ketua BPKN. Ada peristiwa yang tidak terlupakan nggak nih Pak? Kira-kira yang bisa di-share kepada masyarakat? Di dulu Pak, kami kita pernah punya pengalaman yang cukup bekas. Pertama kasus bayi Deborah, itu kita harus memberi surat yang tegas kepada pemerintah, Menteri Kesehatan pada saat itu. Kemudian yang kedua kasus travel umroh, First travel. first travel 2016 yang kita berikan rekomendasi 2016, kemudian kasus meledak di 2017 2018. Kemudian kita mengundang Kementerian Agama memberikan beberapa rekomendasi yang harus dilakukan pada saat itu. Sehingga pada tahun 2018 sampai 2020 terjadi moratorium penghentian pemberian izin penyelenggara perusahaan penyelenggara ibadah umroh. Itu kita rekomendasi kita dan kita minta dievaluasi seluruh biro jasa. Itu dua hal menurut saya yang cukup terasa ya, cukup berkesan. Nah, dari Karena kasus-kasus itu apa yang kira-kira, waduh ini nggak bisa dilupakan gitu ya? Atau mungkin wah harusnya masyarakat bisa lebih mendapatkan hak-haknya ya gitu, dipulihkan gitu. ada satu kasus lagi perumahan di daerah Tangerang. Sebenarnya ini masif korbannya masyarakat menengah ke bawah. Sudah kita lakukan penanganan, sudah kita dampingi masyarakat. Ya, ujungnya adalah developer ini kena kasus pidana dan harus berhubungan dengan pihak penegak hukum, termasuk perbankan yang menangani. Tapi ya sampai saat ini hak konsumennya tidak terselesaikan. Jadi ini juga masalah di sistem hukum kita. Jadi kasus hukum pidana ya bisa dieksekusi, tapi tadi pemulihan hak konsumennya itu belum mendapat ruang celah yang memadai dari sistem hukum kita. Nah, ini juga menurut saya tantangan buat BPKN saat ini dan tentu di masa mendatang. Nah, kalau pribadi Pak Ketua nih, di tengah kesibukannya olahraganya apa nih Pak? Atau ada kegiatan aktivitas hobi mungkin? Nggak ada. Saya ngajar paling olahraga, lari dan bersepeda ya. Hari Sabtu Minggu lari atau sepeda. Selebihnya ya di BPKN dan biasa ngajar, nguji dan bimbing di mahasiswa di kampus. Nah, BPKN kan juga bukan sebuah lembaga yang ini kan besar BPKN sebenarnya Pak Ketua ya. Jadi bagaimana bisa mengorkestrasi semua aktivitas yang ada di BPKN, baik komisionernya juga jumlahnya juga cukup 20 orang gitu ya. Kemudian belum lagi staf-stafnya. Nah, apa yang dilakukan Pak Ketua bisa agar semua yang ada di BPKN terorkestrasi agar kita sama-sama memberikan perlindungan yang maksimal kepada konsumen. Ya, sebelum saya menjawab itu Pak Heru, sebenarnya gini, BPKN ini menurut saya organisasi di Indonesia yang paling kaya dengan resources. Komisionernya 20 dengan beragam background, pendidikan, pengalaman dan sebagainya. Ini luar biasa, sangat kaya resourcesnya. Nah, karena kekayaan itu saya selalu memaksimalkan ruang gerak seluruh teman-teman di BPKN sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu.
dari teman-teman yang punya kompetensi yang berbeda-beda, punya skill yang berbeda-beda dan luar biasa. 20 ini pilihan dan orang-orang top di bidangnya. Jadi menurut saya dari seluruh organisasi yang ada di Indonesia, BPKN ini luar biasa kaya dari sisi sumber daya manusia. Nah, ini yang kemudian sangat beruntung buat saya melakukan manajemen. Caranya adalah membuka seluas-luasnya sehingga seluruh skill-skill ini muncul, eh, kemudian kita ambil itu kita gunakan buat organisasi. Itu luar biasa. Sumber daya manusia di BPKN menurut Pak Ketua ini udah cukup atau perlu penambahan secara jumlah Sekretariat atau kuantitas di dan kualitas mungkin? di staf sih menurut saya sih kurang ya di sekretariat. Kalau komisioner sangat cukup. Di stafnya kurang, kita butuh penambahan banyak. Karena bayangkan BPKN ini menurut saya lembaga pemerintah, lembaga non struktural pemerintah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab paling besar dibanding institusi-institusi lain. Contoh, BPKN bertanggung jawab kepada 270 juta penduduk, tidak cukup, plus janin-janin bayi yang ada di ibu-ibu. Jadi plus itu, bayangkan. Karena Besar konsumen sekali. dari sejak di janin sampai di Udah yang lahap konsumen. mungkin Pak Ketua. Iya. Jadi paling besar tanggung jawabnya BPKN ini. Sehingga dengan personil 75 sampai 100 itu kurang sekali. Bayangkan misalnya satu lembaga kita sebut lembaga X hanya menangani persoalan sengketa dagang. Jumlah sekretariatnya ratusan. Padahal skop kerjanya tidak seluas BPKN ini. Lembaga X cuman pada kelompok gender perempuan aja misalnya, suaranya besar sekali. Tapi kalau BPKN seluruh masyarakat total populasi plus tingkat kelahiran, bayangkan banyak sekali, lebih dari jumlah penduduk. Inilah tanggung jawab kita sangat besar. Sehingga menurut saya kalau ada political will dari pemerintah, harusnya BPKN ini menjadi lembaga yang perlu mendapat ruang dan perlu menjadi garda terdepan perlindungan konsumen Indonesia dan juga bisa mengharumkan nama Indonesia di event-event global. Waktu lagi kayaknya Pak. Kita perlu episode-episode berikutnya ya. Pak, tapi Pak Dida, kira-kira apa yang bisa disampaikan pada masyarakat tentang peran BPKN, harapan BPKN, peran masyarakat agar perlindungan konsumen di Indonesia ini maksimal, konsumen terlindungi, dan pelaku usaha juga dapat berfungsi atau berusaha sebagaimana ketentuan yang ada dalam undang-undang dengan kewajiban dan haknya. Baik, jadi Pak Heru, buat konsumen tentu yang perlu dicermati, pertama lakukanlah belanja dan mengkonsumsi barang dan jasa secara bijak. Kemudian paham hak-hak yang sudah diatur dalam pasal 4 Undang-Undang 8 tahun 99. Kemudian juga gunakan hak-hak itu secara proporsional dan secara bijak sesuai koridor hukum yang berlaku di Indonesia. Dan hindari persengketaan yang menghabiskan biaya, tenaga, waktu yang terlalu besar. Karena waktu kita ini sangat mahal saat ini. Yang berikutnya kepada pelaku usaha tentu berbisnislah dengan bertanggung jawab. Kita tahu satu-satunya motif bagi bisnis adalah profit, tetapi tentu profit yang dilakukan dengan secara wajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak kemudian melakukan hal-hal yang bisa beresiko bagi pasar, masyarakat, dan bagi negara kita. Ya, terima kasih Pak Dr. Rizal E. Halim. Sahabat konsumen dimanapun berada, terima kasih sudah sedia untuk mendengarkan dari awal hingga akhir. Memang topik yang cukup menarik dan agak panjang nih, karena apapun perlindungan konsumen ini adalah isu, bukan isu pihak lain, tapi isu kita. Dari kita sejak di Buayan,
dalam perut ibu kita, mungkin sampai kita ke liang lahat kita tetap menjadi konsumen. Sampai jumpa di lain kesempatan dan terima kasih Pak Rizal, sampai ketemu. Terima kasih Pak Heru.